Terima kasih pemirsa dan masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kuasa hukum terdakwa Guru Supriyadi menghadirkan Susno Duaji dan Reza Indragiri dalam sidang kelima di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka hadir melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Dalam sidang kelima di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kuasa hukum Supriyadi menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan. Susno Duaji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri dinilai mampu menjelaskan adanya dugaan kejanggalan terhadap proses hukum yang selama ini berjalan. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan penyidik punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika keterangan anak diragukan. Dan 60-70 tahun aja kalau nggak bersesuaian ya nggak ada gunanya. Yang bersesuaian pun keterangan saksi tanpa didukung keterangan lain, misalnya bukti forensik, maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian, itu bukanlah alat bukti. Sementara saksi Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik meragukan kualitas keterangan saksi anak, mengingat usia saksi yang tidak sebanding dengan usia dewasa penyidik yang tentunya terjadi perbedaan pola pikir dan kata dalam berkomunikasi. Sekali lagi, menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu, harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Kelompok artinya anak itu adalah kelompok yang paling rentan untuk dipengaruhi oleh pihak lain dalam memberikan keterangan. Apalagi misalnya tadi kalau itu diberikan pertanyaan berulang-ulang dengan penekanan, dia bisa saja berubah keterangannya sesuai dengan keinginan yang bertanya. Ya. Diketahui Guru Supriyadi menjadi terdakwa atas kasus dugaan penganiayaan anak murid berinisial MCD pada April 2024 lalu. Supriyadi sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Selama ini Supriyadi kukuh menyatakan tidak ada penganiayaan terhadap siswa tersebut. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng Ainis melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya sebagai tersangka suap. Meriska menjawab hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Ibu, mungkin ada yang disampaikan, Bu? Penetapan tersangka terhadap Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dilakukan setelah penyidik memeriksa Meriska di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Oke, Pak. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya Lisa Rahmat sebesar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka penerima suap. Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur lalu menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada hakim secara bertahap. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan Ainis melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka dugaan maklar kasus Zarof Rikar hari ini diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung, di mana Zarof ini sebelumnya jadi perantara dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ex-pejabat Mahkamah Agung sekaligus tersangka dugaan maklar kasus Zarof Rikar tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Zarof menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dalam perkara dugaan pemufakatan jahat kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Zarof Rikar ditangkap di Bali karena telah menjadi perantara antara kuasa hukum terdakwa Ronald Tanur dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan vonis bebas. Kejaksaan Agung menyita uang tunai dari rumah Zarof Rikar senilai lebih dari 920 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof mengaku menerima uang tersebut dari tindakan kong kali kong perkara di Mahkamah Agung. Perbuatan sebagai maklar kasus diakui Zarof telah dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tom Lembong melawan dengan akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka dari Kejaksaan Agung. Bukti kuat dikantongi, diantaranya instruksi hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya. Usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong terus diperiksa Kejaksaan Agung. Namun Tom Lembong tidak menyerah mencari keadilan. Tom Lembong akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sejumlah bukti dikantongi, diantaranya catatan Sekretaris Kabinet pada tahun 2016 bahwa Indonesia defisit gula. Bukti lainnya, Tom Lembong hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya terkait impor gula. Data itu kan bisa dibuka. Gitu. Dan proses pengambilan kebijakan untuk impor itu, Pak Tom ini lanjutan dari menteri-menteri sebelumnya. Jadi menteri sebelumnya itu sudah ada surat menyurat dengan PPI. Ketika Pak Tom masuk, PPI menindaklanjuti surat tersebut dan dijawab oleh Pak Tom. Putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra-peradilan. Nah, oleh karena hal-hal tersebut, kami sudah kumpulkan, kami sudah rundingkan. Kami akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Tim kuasa hukum tak mengungkapkan kapan gugatan pra-peradilan akan dilayangkan. Kuasa hukum optimis, bukti-bukti yang ada dapat membuat terang kasus ini. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlihat menyambangi kediaman mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Jawa Barat. Iring-iringan mobil Presiden Prabowo Subianto terlihat saat hendak memasuki area kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup dengan pengamanan yang cukup ketat. Belum diketahui pembahasan Prabowo dan SBY pada pertemuannya.
Berselang sekitar 1 jam, mobil iring-iringan Prabowo kembali meninggalkan kediaman SBY. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Istana Merdeka. Ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya petugasan resmi para duta besar di Indonesia. Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timor Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meminta 429 PMI untuk tidak hanya bekerja dengan baik, namun menjadi duta bangsa selama bekerja di Korea Selatan. Kepada pekerja migran Indonesia PMI yang berangkat ke Korsel Senin malam, Abdul Qadir Karding juga berpesan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negara tujuan. Menteri P2MI juga berpesan kepada para pekerja untuk menjaga citra Indonesia di luar negeri. Sebagai upaya perlindungan diri saat bekerja di luar negeri, PMI juga diminta untuk memahami alur pelaporan kepada petugas yang berwenang. Ada satu sistem yang bisa mengontrol, dalam artian kalau ada pengaduan, ada apa-apa kita bisa tahu cepat. Nah, kami di kementerian bagian dari quick win kita, program cepat kita, program prioritas kita adalah kita akan bentuk yang disebut tim reaksi cepat. Guna dukung program pemerintah makan siang gratis bergizi untuk siswa sekolah, petugas gabungan TNI Polri di Sidoarjo, Jawa Timur menggelar makan siang gratis bergizi di sejumlah sekolah yang berada di pelosok desa. Meski menempuh jarak dan waktu yang lama melalui jalur sungai, hal tersebut disambut positif oleh seluruh siswa. Mendukung program pemerintah, petugas gabungan TNI dan Polri di Sidoarjo membagikan makanan siang gratis bergizi ke sejumlah siswa yang berada di wilayah pelosok pinggiran kota Sidoarjo. Salah satunya di sebuah sekolah dasar di kawasan Desa Pucukan, Gebang, Sidoarjo. Mereka tidak bisa dijangkau dengan jalan darat. Petugas terpaksa membawa logistik makanan bergizi dengan menggunakan perahu dengan menyusuri sungai menuju SDN Gebang 2 yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Sidoarjo. Hal tersebut disambut antusias dari seluruh siswa serta para guru. Mereka senang dengan kedatangan petugas yang akan membagikan makan siang gratis bergizi. Untuk menu yang diberikan terdiri dari 4 menu sehat, 5 sempurna, dan siswa juga diberikan sejumlah snack makanan ringan. Enak. Nah, enak nggak? Enak. Sayur, ikan, sama susu. Ada buahnya juga? Ada. Ini perkenalan program pemerintah yang nantinya mungkin kami akan ajukan sekolah ini untuk mendapatkan program berkelanjutan. Menunya tadi kita siapkan 4 sehat 5 sempurna, itu ada ayam, ada telur, ada susu, ada buah-buahan, ada sayur, snack itu untuk tambahan buat dibawa pulang. Yang utama itu 4 sehat 5 sempurna itu. Program ini rencananya akan terus berkelanjutan di setiap sekolah meski lokasinya sulit dijangkau atau di pelosok desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, salah satu produsen mie instan tanah air mengeluarkan produk terbaru dengan cita rasa kuliner Korea. Ya, 3 varian terbaru ini hadir untuk memanjakan lidah para pecinta K-pop. Produsen mie instan tanah air Indomie memperkenalkan produk barunya dengan cita rasa Korea. Korean Ramyeon series ini hadir dengan 3 varian, yaitu Spicy Ramyeon, Fairy Chicken, dan Kirose. Indomie Korean Ramyeon series ini hadir di tengah popularitas budaya Korea secara global, sekaligus menjawab keinginan Indomie lovers akan cita rasa Korea. Spicy Ramyeon, mie instan kuah dengan sensasi sup khas Korea yang pedas. Sementara Fairy Chicken memiliki rasa khas ayam goreng Korea dengan perpaduan rasa pedas manis dan gurih. Dan Kirose, paduan rasa creamy pedas. Kita baru launching namanya Indomie Korean Ramyeon Series ya, itu terinspirasi dari K-Wave ya. Kita tahu K-Wave itu mendapatkan respon yang sangat positif sekali. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita tadi mengeluarkan brand ambassador kita untuk pertama kali. Kemudian kita juga nanti ada Oh My Good Mart Experience ya, bisa belanja, bisa masak-masak seperti yang kayak di supermarket di Korea gitu ya. Terus kemudian juga banyak foto booth serta konten-konten digital nanti yang akan menambah keseruan acara ini. Dalam peluncuran produknya, Indomie juga menggandeng grup musik ternama asal Korea Selatan, yaitu New Jeans, sebagai brand ambasadornya. Dua varian terbaru Indomie ini juga hadir dalam varian Cup Noodle untuk dapat dinikmati di mana saja. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli kembali menggelar program Operasi Bibir Sumbing bekerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, program ini terselenggara berkat kerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya serta dukungan dari MNC Peduli. Gandini, usia 3 bulan, anak pasangan Hani dan Adi Budianto, menjadi salah satu dari 13 peserta program Operasi Bibir Sumbing dan Langitan yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, Jawa Barat. Orang tua pasien merasa berbahagia dengan adanya bantuan program Operasi Bibir Sumbing ini. Jadi teman kerja di rumah sakit ini dikasih tahu kalau TMC itu mau ada program gratis bibir sumbing kerjasama sama MNC Peduli. Nah, terus teman ngasih tahu juga persyaratannya mudah. Alhamdulillah udah operasi, sekarang udah sehat, udah bagus bibirnya. Senang banget. Didukung MNC Peduli, kerjasama ini akan terus digelar untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan layanan kesehatan. Kami memfokuskan pada operasi bibir sumbing dan langitan. Ini sudah 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir dan memang kami terus continue melaksanakan kegiatan ini dan kami sangat bersemangat dengan dibantu oleh MNC Group. Kita berharap kerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya yang sudah sekitar 10 tahun ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak pasien-pasien bibir sumbing dan langitan yang dapat kita bantu. Semoga kegiatan ini membawa berkah buat kita semua. Program Operasi Bibir Sumbing gratis MNC Peduli membantu masyarakat prasejahtera dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini agar dapat membantu anak-anak bisa kembali tersenyum dan terlihat normal seperti anak lainnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.